Guys, ternyata negara Indonesia ini adalah antara negara yang mempunyai sumber daya alam negaranya yang cukup banyak. Baru-baru ini telah ditemui di 3 pulau yang mana terdapat bahan baku nuklear sebanyak 81,000 ton uranium yang tersembunyi di perut bumi negara Indonesia, guys. Ayo kita semak info ini sama-sama, guys. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk topik kali ini kita membincangkan tentang satu penemuan sumber daya alam yang terdapat pada perut negara Indonesia itu, yang mana terbesar di 3 pulau, bahan baku nuklear 81,000 ton uranium tersembunyi di perut bumi Indonesia, guys. Masya Allah, guys. Ini satu penemuan lagi yang boleh menjadikan dia sebagai sumber ekonomi negara Indonesia, ya guys. Nah, jadi ini info dari channel Indo Heroes. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indo Heroes dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channel Indo Heroes karena dia nih banyak sharingnya tentang informasi-informasi yang terbaru yang menarik, guys. Jadi sama-sama kita support channel Indo Heroes. Jadi ayo kita saksikan dan kita mendengar apakah info selanjutnya tentang penemuan baru ya, bahan baku nuklear ini yang begitu cukup banyak sebanyak 81,000 ton ya. Ini uranium nih yang tersembunyi di perut bumi Indonesia. Jadi ayo langsung saja kita saksikan info ini. Jom. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ruah, bos. Bahkan masih banyak yang belum terekspor, belum terjamah, apalagi termanfaatkan. Macam di Papua emas kan, guys? Adalah sumber daya energi nuklir, yaitu uranium yang ternyata tersembunyi di dalam perut bumi Indonesia. Nuklir, guys. Admin kutip dari Tempo.co. Kekayaan ini dia punya sumber ya. Yang banyak sumber dari mana diambil info ini, dari sini. Uranium oleh Badan Teknologi Nuklir Nasional atau Batan Indonesia, bos. Batan sendiri pun telah melakukan pemetaan bahan bakar nuklir, yakni uranium di wilayah Indonesia, dan hasilnya bukan kaleng-kaleng. Batan mencatat total sumber daya uranium yang dimiliki oleh Indonesia mencapai sekitar 81.090 ton. Dan bahan baku nuklir itu pun tersebar di 3 wilayah Indonesia, yakni mulai dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Wih, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi di sini rupanya ya. Pulau Sumatera diketahui memiliki 31.567 ton uranium. Kalimantan memiliki 45.731 ton uranium. Banyak, guys. Dan Sulawesi sebanyak 3.793 ton uranium. Bukan kaleng-kaleng jumlahnya, bos. Banyaknya. Dengan uranium sebanyak ini pun pasti kita dapat menghasilkan energi nuklir yang cukup berlimpah. Sebagai gambaran, setidaknya untuk satu pembangkit nuklir berkapasitas 1000 MW dibutuhkan hanya 21 ton uranium untuk dapat memproduksi listrik selama 1,5 tahun. Dan dari kebutuhan 21 ton uranium, limbah yang dihasilkan pun hanya sepertiganya, bos. Badan Teknologi Nuklir Nasional atau Batan sendiri ini pun telah melakukan program penyiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sejak tahun 1970-an silam. Dan hingga saat ini, Batan pun telah menguasai teknologi eksplorasi, penambangan, ekstraksi, pemurnian, teknologi konversi, fabrikasi, teknologi pasca radiasi bahan bakar nuklir, serta teknologi pengolahan dan penyimpanan bahan bakar nuklir bekas. Mantap, mantap jos. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, tidak diperkenankan adanya eksploitasi atau eksplorasi dari investor baik dalam maupun luar negeri untuk komersial,
Oleh karena itu, selama ini Batan pun memanfaatkan adanya uranium di Indonesia hanya untuk kepentingan penelitian, bos. Aduh, sayangnya. Mantap Jos nih. Sumber daya yang cukup besar. Apakah Indonesia akan terbukti nyata nantinya mampu mengambil dan memanfaatkan uranium untuk kepentingan energi nasional? Mari kita nantikan saja berita terbarunya, bos. Akhir kata, seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indo Heroes. Oke, Indo Heroes, info yang menarik, penemuan ya, bahan baku nuklir 81.000 ton ya, uranium ini. Jadi ini dia punya sumber nih, sumber nuklir nih ya. Mana-mana negara seperti Rusia yang memiliki nuklir nih adalah negara yang ditakuti ya. Salah satu faktor yang menyebabkan Amerika ataupun Uni Eropa lah yang musuh-musuh Rusia nih, kenapa mereka tidak berani menyerang ini Rusia? Salah satu perkara kerana Rusia merupakan negara yang begitu banyak ya, dia punya bom nuklir. Nah, jadi ini adalah sumber yang terdapat di negara Indonesia. Dia jadikan hanya untuk keperluan energi ya. Jadi kalau dilihat dia punya kapasiti keperluan, saya tengok kalau Indonesia bisa untuk mencipta untuk energi, maka akan lebih memberi dampak yang positif lagi untuk negara Indonesia. Tetapi suatu ketika dulu zaman Soekarno ya, Presiden Soekarno telah menghantar puluhan pelajar-pelajar dari negara Indonesia untuk belajar terkait dengan nuklir ini. Saya ada ingat itu. Jadi dia mau sebenarnya apabila pelajar-pelajar ini balik dari luar negara, ilmu-ilmu itu akan dimanfaatkan untuk membangunkan negara Indonesia. Tetapi kalau di negara Eropa, dia menggunakan nuklir ini sebagai persenjataan untuk memperkuatkan dia punya negara. Itu dia punya kebanyakan begitulah, seperti Rusia, Amerika, Turki, India ya. Tetapi kita di Asia Tenggara ni dia punya kawasan zon selamat ya. Sebenarnya zon selamat ini juga telah dibuktikan oleh Presiden Jokowi apabila dia memimpin ASEAN. Dia telah buat jaminan bahawa di ASEAN ini adalah kawasan yang selamat. Jadi untuk keperluan nuklir itu belum tiba masanya lagi untuk penggunaan bom-bom nuklir itu. Lagipun sekarang kita berperang, bukan sudah perang nuklir yang bom mengebom itu seperti Turki, seperti Rusia dengan Ukraina. Sekarang ni perang ekonomi, itu yang lebih dahsyat apabila perang ekonomi. Salah satu negara yang stop dia punya ekspor akan mendapat dampak yang begitu besar terhadap negara-negara yang memerlukan keperluan-keperluan seperti makanan dari negara tersebut. Seperti juga negara Indonesia baru-baru ini apabila tahun 2020 dia menghentikan ekspor nikel, maka Uni Eropa akan jadi bergetar. Mereka jadi risau karena tidak ada sumber daya alam itu untuk mereka manfaatkan untuk pembangunan. Nah, jadi kalau ini nuklir ini di Indonesia dikatakan untuk sebagai tenaga energi ya, ataupun mungkin listrik begitu kan, itu juga untuk pembangunan negara Indonesia ya. Jadi keperluan bahan-bahan ini untuk pembangunan negara Indonesia tidak perlu lagi mengimport sumber-sumber energi dari luar negara, karena Indonesia sudah memiliki sumber daya alam ini yang bisa menampung energi untuk keperluan negara Indonesia itu. Jadi bersyukurlah pada sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang ada di negara Indonesia, karena Indonesia ini adalah lubuk ya pada bahan-bahan dari perut bumi yang begitu bernilai. Macam lumpur lapindo itu pun cukup juga bernilai daripada apabila dibuat kajian, lumpur lapindo itu mempunyai nilai yang begitu tinggi. Nah, jadi uranium ni lagi telah ditemui sebanyak 81.000 ton, maka pantas saja Presiden Jokowi dia membuat sekatan untuk ekspor ya, kerana dia mau hilirisasi sejak di negara Indonesia tu. Karena apa? Potensi untuk membangun negara Indonesia tu cukup tinggi, kerana
sumber daya alam itu amat banyak ya di negara Indonesia. Nah, jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan penemuan terbesar di 3 pulau ini, bahan baku nuklir sebanyak 81.000 ton uranium ini guys? Bagaimana pandangan kalian? Apakah yang bisa dimanfaatkan ataupun bagaimana di hala 7 sekiranya bahan baku nuklir ini terdapat ada di negara Indonesia? Bagaimana pandangan kalian? Kalian boleh bagi cadangan di bagian ruang komentar. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.